Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome back to Global Web, suara santri untuk dunia. With me, Naila Izati as host today. Nah, pada episode kali ini kita kedatangan salah satu narasumber yang hebat nih. Penasaran kan sama narasumbernya? Yuk kita kenalan dulu. Halo semua, perkenalkan nama Ana Farha Nabila Rahma, biasa dipanggil Farha. Kelas 11-13, alhamdulillah kemarin berhasil meraih juara 1 FLS 3N bidang menulis cerita pendek tingkat Peta Payakumbuh. Nah, oke. Kemarin nanti di FLS 3N ya? FLS 3 itu apa sih? FLS 3N itu Festival Lomba Seni dan Sastra Siswa Nasional. Berarti khusus seni dan sastra ya? Iya, Oke. Kemarin nanti di bidang apa? menulis cerita pendek. Menulis cerita pendek tingkat kota ya, berarti lanjut ke provinsi dong. Ya, alhamdulillah. Semoga Farha lanjut ke nasional. Amin. Nah, kemarin Anti pas denger Anti tuh juara 1, pasti gak nyangka dong. Gak nyangka banget namanya. Seenggak nyangka apa sih? Boleh gak ceritain? Jadi kan waktu itu kan pengumumannya langsung hari itu juga kan. Nah terus itu udah semua peserta tuh udah ngumpul nih kan buat dengerin kan. Terus ya udah pas bagian yang cerpen nih udah semangat kan dengerin nih kan. Harapan dan harapan 3, 2, 1 kan itu gak dapat gitu kami kan. Terus kami masih dengerin nih sampai juara 3 sama juara 2 tuh kan. Gak dapat juga ternyata. Terus udahlah kan kayak udahlah kayaknya enggak nih gitu kan udah. 3 enggak, 2 enggak, gak usah lagi nih. Yalah gak usah lah berharap tinggi kali pun kita berharap gitu kan. Jadinya kayak main-main lah kan, main-mainin jilbab, main-main ngobrol-ngobrol dah gitu kan. Terus pas juara 1 itu kan diumuminnya pakai nomor lot kan. Oh, pakai nomor yang di ini teh. Ya. Terus ya udah pas juara 1 nomor lot 7. Terus kan cuman Ana lah kan yang tahu Ana nomor lot berapa gitu kan. Kalaupun ada yang tahu kan pasti nggak ngeh juga kan gitu kan. Berarti kemarin tuh heboh sendiri ya. Ya tuh Ana heboh. Hah? Ana nih gitu kan, baru orang tuh nggak nengok ke Ana kan, Anti ya nomor lot 7 Far gitu kan. Ya iyalah maju gitu kan. Akhirnya maju gitu kan. Tuh nggak nyangka sih. Kaki aja bergetar lo maju ke depan gitu. Itu nyiapin cerpennya tuh berapa lama sih kalau boleh tahu? Jadi kan sebenarnya tuh dari sekolah tuh kami udah dikasih pelatihan nih kan. Oh, dikasih pelatihan emang dari sekolah. Ya emang udah dikasih kan. Nah itu kayaknya udah sebulanan deh kami pelatihan gitu kan. Sampailah emang cerpen kami ini udah dikoreksi-koreksi gitu kan. Ya. Terus udah lah kan udah final cerpen yang bakal dibawa untuk lomba gitu kan, yang bagusnya gitu kan. Terus ternyata pas udah di ruangan lomba tuh kan naik, ternyata tiba-tiba jurinya tuh bilang kayak gini, pasti kalian udah nyiapin kan cerpen buat lomba gitu kan. Semua orang jam aja kan. Terus dibilang juri itu kayak gini, itu nggak ada tuh gunanya kalau kalian hafal-hafal gitu kan, soalnya kita bakal cabut lot gitu kan. Tunggu, kan kata jurinya gak guna buat dia kalau hafal. Oh, berarti kemarin tuh cerpennya dihafal. Ya awalnya dihafal kan, karena ya itu yang bagus tuh ya bakal ditulis ulang gitu kan. Nah tapi ternyata jurinya bilang kayak gitu kan bakal dicabut lot, terus kan kaget semua lah kan, ini dicabut lot gitu kan. Tapi kayak masih berharap kan dapat lot yang sesuai dengan tema yang udah ditulis kemarin gitu kan. Tapi ternyata enggak, Ana nggak dapat yang Suara Nusantara nih punya Ana yang kemarin-kemarin tuh gitu kan. Oh, berarti beda tema nih? Iya. Apa tuh? Terus Ana malah dapat yang cerita akar. Cerita akar tuh apa pula? Nah itu waktu itu Ana nggak tahu kan cerita akarnya apa kan. Emang sampai bingung kan cerita akarnya yang mana ya gitu kan. Terus akhirnya Ana kayak berpikir lama itu kan cerita akarnya apa gitu yang bisa dimasukin. Karena kalau cerita Ana yang lama nih nggak bisa dong dimasukin gitu kan. Beda tema ya soalnya. Ya dan emang nggak bisa dimasukin sedikit pun gitu kan. Terus akhirnya pikir-pikir gitu kan. Karena ada kata-kata akarnya nih lah kan. Apa ya yang mengakar di Minangkabau gitu kan. Terus akhirnya ya udah teringatlah matrilineal kan. Ya sistem ini ya, sistem keturunan dari ibu ya. Sistem kerabatan ibu tuh kan yang mengakar kan di Minangkabau. Akar-akar. Ya udahlah akhirnya bikin tentang sistem kekerabatan ibu nih. Itu pun lama juga terpikir kan alurnya gimana, konfliknya nanti apa, kayak gimana gitu kan. Ya udah alhamdulillah akhirnya terpikir juga kan. Coba-cobalah dari ketik nih kan. Satu paragraf diketik, baca lagi kan. Sudah dibaca kayak janggal gitu kan. Udah hapus-hapus lagi, ketik lagi kayak gitu terus kan. Dan itu waktunya cuma 2 jam. Mereka bikin cerpen baru 2 jam. Iya 2 jam cuman. Itu dimulai dari jam 10 kan sampai jam 12. Dan langsung diumumin hari itu juga juara. Ya. Kan bikin cerpen baru 2 jam pulang. Samsek. Baru terpikir waktu itu. Susah gak sih bikin cerpen tuh sebenarnya?
Sebenarnya ya susah-susah gampang gitu loh. Kalau Gampang, susah gampang. kalau dipikir-pikirin kali kan susah deh sebenarnya. Tapi kalau kayak kemarin tuh nggak tahu ya, karena udah kepepet tuh ya. Mungkin karena kayak the power of kepepet kan, gitu kan. Terus Orang kepepet. tiba-tiba kayak muncullah ide-ide gitu kan. Nah, itu alhamdulillah kan. Alhamdulillah. Alhamdulillahnya Allah memberikan ya pemikiran gitu kan. Coba kalau enggak tuh udah mungkin cuman bingung kan gitu. Kalau Anti sendiri nih, kalau misalkan Anti bikin cerpen, Anti tuh fokus ke bagian apa tuh? Ke bagian awalnya, tengahnya, atau ke bagian akhirnya? Sebenarnya kalau yang Ana ya itu lebih ke bagian tengah kan. Karena yang mau dibikin ini lebih dipikirin ke konfliknya sih sama alur ceritanya nih kayak gimana. Soalnya kalau awal itu misalkan kalau udah terpikir konfliknya bisa lah digambar sendiri awalannya link gitu. Berarti emang kontennya terus dibikininnya dibikin besar banget gitu gak sih? Ya kalau mau bikin pembaca penasaran ya harus wow dong konfliknya gitu. Kalau yang biasa-biasa aja ya juga biasa aja dong baca gitu. Tergantung cerita kita, kayak mana cerita kita, kayak gitu juga orang yang baca ya kan? Ya. Awal mula Farhat tuh suka nulis dari mana sih? Emang dari kecil suka nulis atau pas dengar oh ada FLS3 nih, cobalah nulis gitu? Kalau suka nulisnya itu emang udah dari kecil nih. Cerita dong. Jadi kan kalau nulis tuh emang udah dari SD ya. Pertama kali nulis cerpen tuh itu waktu kelas 4 SD. Nah itu karena ada kami tuh punya pojok baca kan di kelas tuh. Nah jadi di pojok baca nih adalah teman Ana yang kayak jadi ibu-ibu pustakanya gitu kan. Kayak main-main peran-peranan lah gitu kan. Nah itu kami pinjam buku pustaka yang untuk ditaruh di pojok baca nih kan. Terus gak tahu kenapa orang-orang nih kayak antusias gitu kan baca buku gitu. Terus banyak yang baca, itu udah banyak juga kan yang minjem-minjem gitu kan. Terus akhirnya waktu itu adalah satu teman anak tuh yang udah tamat bacanya. Terus dia datang kan, ya ada nggak lagi nih buku yang lain gitu kan. Ini udah baca semua gitu kan, mau baca yang lain gitu kan. Terus teman bilang ini udah habis ini cuman ini gitu bukunya kan. Oh, udah habis semua itu buku dibaca Ya orang-orang udah itu. bacanya semua gitu kan. Terus dia pengen baca lagi kan. Terus Ana dengar kan, terus Ana kayak kepikiran bikin lah si cerita buat ditaruh di situ biar orang nih adalah bacanya setiap hari gitu kan. Kepikiran aja gitu kan. Terus ya udah sampai di rumah tuh pulang sekolah emang langsung Ana bikin di kertas selembar. Tapi itu Ana cuma bikin satu halaman sih gitu kan di kertas sehalaman itu. Itu kertas buku, tengah buku itu loh. Oh, kertas ini ya yang di tengah-tengah buku dirobek-robek itu. Ya, itu cuma satu halaman Ana bikin. Terus akhirnya itu Ana suruh semua tuh keluarga Ana baca kan. Baca lagi gitu kan. Terus udah dibaca keluarga Ana ya namanya anak Anak SD kan. kecil, Ya, pasti ya dibilang bagus-bagus aja dong. Iya bagus-bagus. Pintar mah bisa bikin kayak gini gitu kan. Ini udah anak karena pede dong kalau udah dibilang kayak gitu kan. Ya udah besok bawa ke sekolah kan emang Ana taruh ke pojok baca satu lembar tuh disisipin gitu. Iya Ana kasih dulu ke teman Ana kan. Ini nanti kalau ada yang nanya ada buku baru nggak? Kasih aja lah ini bacaan ya gitu. Ini cerita juga kok gitu. Terus ya udah, tapi Ana bilang kan, ini nanti jangan dikasih tahu ya siapa yang nulis gitu kan. Terus dia Iya, aja. misterius. Iya, tapi padahal sebenarnya tuh di belakang kertas tuh Ana bikin loh nama Ana gitu loh. Terus akhirnya teman Ana yang kemarin datang lagi kan mau baca gitu katanya kan. Terus ya udah dikasih lah sama teman Ana yang kertas Ana kan. Apa nih katanya gitu kan. Cuma selembar gitu kan. Nah, baca aja lah bagus tuh bagus kata teman itu kan. Siapa yang nulis nih gitu kan. Kan itu tulisan tangan kan. Terus ya udah temen bilang temenan nengok-nengok Ana dong. Tuh akhirnya Ana bilang ya kasih tahu aja lah gitu kan daripada nanti gak dibacanya pula gitu kan. Ya udah dikasih tahu teman Ana kalau itu yang nulis Ana kan. Terus akhirnya dia baca. Dan selesai dia baca dia bilang oh bagus gitu. Ya udahlah gitu. Dari situ Anti tulis-nulis terus. Iya, setiap hari Ana pasti bawa itu Cerpen baru. Cerpen baru ya. Cerpen first time Anti itu apa sih judulnya? Yang itu judulnya ulang tahun. Sederhana. Semua dimulai dari sederhana. Yang kemarin apa yang buat lomba? Kalau yang kemarin tuh itu judulnya menentang nasab. Oh ya, nasab ini ya tentang material tadi ya. Iya. Oke. Nah, saya penasaran nih. Kalau dari sudut pandang Anti nih, Anti itu suka ending yang kayak mana sih? Kalau Ana suka ending yang terbuka. Gak ending, gak sedih, gak sad ending, gak happy ending gitu kan. Oh jadi yang kayak ending pertanyaan gitu ya? Ya, jadi endingnya tuh kalau orang-orang kan bilangnya tuh ending gantung ini gitu kan. Tapi sebenarnya tuh endingnya ini diserahin ke pembaca gitu loh.
Jadi suka-suka pembaca gitu. Biar pembaca berimajinasi Ya. juga ya. Biar dia yang menentukan gitu loh si tokoh ini bakal bahagia atau bakal sedih gitu. Oke, tadi kan ending. Kalau karakter, nanti suka karakter yang kayak mana? Dulu awal-awal Ana suka bikin yang protagonis. Yang Protagonis ini yang baik ya? Ya, yang baik. Nah, yang protagonis ini kan karena kan emang biar cepat dapat pesan moralnya gitu kan. Dan itu kan mengalir ceritanya kalau protagonis ini kan. Tapi kemarin Ana cobalah bikin yang antagonis yang emang menantang gitu loh. Jadi kemarin bikin yang antagonis sih. Lebih ini ya, lebih berbeda dari yang Iya. lain. Gitu. Nah, kalau dari Anti tuh step by step nulisnya tuh gimana langkah-langkahnya? Kalau Ana yang pertama pastinya mikirin tema dong gitu kan. Sesuaikan sama tema. Terus baru mikirin alur. Baru nanti tuh karakternya dimasukin gitu. Jadi kalau misalkan orang karakter dulu yang dipikirin, Ana karakter terakhiran gitu. Jadi kayak karakter bisa masukin aja ya kan? Nah, apa sih salah satu kebiasaan kecil yang biasanya Anti lakuin sampai Anti tuh bisa bikin-bikin cerpen sekarang nih gitu? Siapa tuh ada? Kalau pertama-tama waktu kecil tuh emang suka nulis-nulis kan. Kayak dari kehidupan sehari-hari aja gitu lah. Apa yang terjadi gitu kan emang Ana tulis gitu kan. Tapi udah makin besar tuh Ana suka baca buku kan. Jadi dari baca buku sih Ana rasa gitu loh. Kayak Iya. bahasa berkembang. Gaya-gaya bahasa. Iya, gaya-gaya bahasa. Kiasan-kiasan juga dapat dari baca-baca buku. By the way, buku favorit Anti apa nih? Spill. Penulisnya. Ada penulisnya dulu ya penulisnya. Ya kalau yang penulis yang Ana suka tuh ya Terelie. Itu karena Ana suka banget sih sama gaya bahasa dia. Iya, gitu gaya ya. bahasanya tuh kayak beda gitu kan. Iya. Gak, kayak bukan kayak yang tulisan kanak-kanak gitu kan. Emang udah tulisannya tuh kayak dari awal tuh memang berisi gitu loh tulisannya. Kayak kiasan gak sih? Ya banyak kiasan juga. Gitu kan. Dan juga dia tuh banyak bercandanya juga ya. Iya. Ini. Seru sih. Kalau judul bukunya apa tuh? Kalau yang rekomen. Apa? Rekomen. Nah, yang rekomen banget. Yang rekomen banget. Kalau dari Terelia itu ya yang ini yang banyak pesan moralnya itu judulnya Janji. Itu emang banyak kan pesan moralnya kan. Dari awal tuh emang udah dapat juga kan. Nah itu kan tokohnya kan sebenarnya itu antagonis kan itu. Kalau dari awal baca. Kalau dari awal baca ya si antagonis. Tapi ujungnya dia baik. Ya nyangka aja kan pasti di belakangnya ternyata dia masuk surga loh. Gitu. Itu ya sih itu kan awalnya tuh kan dia pesantren terus dia entah kemana-mana. Dan dia ini kan ngebakar kan. Iya ngebakar. Juga kebakar kan temannya itu. Nah itu sih, itu kan dari awal sebenarnya kita benci kan sama si tokohnya ini kan. Tapi ternyata pas di akhir tuh kita takjub loh sama si tokohnya gitu. Kalau buku selain bukunya Terelia nih, apalagi yang rekomen? Ini mungkin yang wajib baca gitu. Ini ya yang dari Hana ya. Itu ada judulnya tuh Metamorfosis. Nah itu bukunya siapa tuh kalau boleh tahu? Itu Sadia Lenre gitu nih. Nah itu tuh dia bercerita sebenarnya tentang anak pesantren yang menginginkan kebebasan. Nah itu tuh dia tuh kayak relate sama kita dong. Ya relate dong gitu kan. Nah kebetulan dia nih anak si kiai yang punya pesantren gitu. Nah dia tuh pengen bebas dari pesantren nih gitu loh. Kayak dia bosan loh lihat kakak-kakak santri yang mengaji dari setiap pagi kan. Karena dia dari kecil kan melihat hal kayak gitu kan. Jadi dia bosan gitu. Tapi pas di situ tuh pas dia udah besar nih. Dia menceritakan manfaat-manfaat baiknya ternyata dari masa kecilnya yang kayak gitu loh. Karena pas dia udah besar dia tuh udah pergi merantau gitu kan. Itu sih wajib baca menurut saya. Berarti rekomen pertama Jinji. Ya. Rekomen kedua Metamorfosis. Oke. Masuk list. Oke. Nah berarti kalau misalnya kita pengen jadi seorang penulis nih, kita harus sering baca buku, sama juga banyak nulis ya. Nulis apapun itu. Katanya nulis diary juga ngaruh ya kalau kita pengen jadi penulis gitu. Iyalah, kan kalau katanya sih ini mitos ya. Mitos itu betulan bukan mitos kok. Betulan ya. Karena kan kalau dari nulis diary kan kita ini kan belajar ya gimana sih ungkapin perasaan sendiri gitu. Kan kalau kita bikin-bikin karangan kan kita sebenarnya juga ingin meluapkan perasaan kita di dalam situ kan. Misalkan kita mau bikin cerita kayak tentang si tokoh nih misalnya dia adalah orang yang merasa terkekang. Pasti kita harus merasakan diri kita, memposisikan diri kita nih sebagai orang yang terkekang gitu kan. Belajar ekspresi diri ya. Dan jadi dari nulis diary kan kita suka mengekspresikan diri kita kan dalam tulisan kita sehari-hari. Misalnya sedih, takut gitu kan.
Kayak hari ini aku sedih, besok aku sedih karena kucing gitu. Ya gitu kayak ya udah bervariasi kan, awalnya cuma aku sedih doang nih, besok-besok udah aku sedih karena ini, udah satu kalimat gitu kan, besok-besok udah satu paragraf aku sedihnya kenapa gitu kan, besok-besok udah jadi satu buku aja aku sedih kan gitu kan. Terus Ana punya satu ilmu lagi nih, tapi Ana nggak tahu ya. Katanya kalau misalnya pengen cerpennya itu apa kayak sangat wow di awal itu tuh taruh konflik di awal ya. Konflik banget tuh di awal. Iya. Ya kalau yang anak pelajari ya yang dikasih sama mentor-mentor anak kan gitu, emang taruh konfliknya di awal biar gak bertele-tele dan pembaca tuh langsung nangkap dong. Apa nih gitu? Ya kenapa nih gitu kan, kayak penasaran gitu kan. Soalnya kalau bertele-tele dulu kayak terlalu banyak menjelaskan, misalkan nih cerita Naila. Naila adalah seorang gadis yang ini, ya panjang pula anak si ini, panjang pula kan lagi. Nah mending langsung aja, maksudnya Naila kamu ke pesantren hari ini, kan kenapa Naila tiba-tiba ke pesantren, nanti barulah di tengah-tengah ternyata Naila nakal misalkan gitu kan. Astagfirullah ya Allah. Ya. Jadi daripada awan kelabu entah apa mending kayak bumi hancur. Nah. Ya kayak gitu deh. Oke, makasih ya Farha udah nyempetin waktunya sharing bareng kita di podcast hari ini. Terima kasih juga Nay. Nah, oke teman-teman, mungkin segitu aja bincang-bincang kita bareng Farha pada episode kali ini. Jangan lupa saksikan episode kita selanjutnya. Dadah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.